Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dengan NIM 2312100181. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIF. Saya ingin memaparkan materi yang berjudul implementasi kurikulum. Materi yang kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, pengertian implementasi kurikulum. Yang kedua, ada tahapan implementasi kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan rencana yang sudah disusun dengan secara matang. Sedangkan kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara mengajar. Jadi, implementasi kurikulum adalah proses penerapan atau pelaksanaan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini mencakup bagaimana rencana, tujuan, isi, dan strategi pembelajaran yang telah dirancang dalam kurikulum diterapkan oleh guru di kelas. Implementasi kurikulum melibatkan berbagai aspek, seperti metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, penggunaan sumber belajar, serta keterlibatan siswa dalam proses pendidikan dalam praktiknya. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan guru, sarana dan prasarana, kebijakan pendidikan, serta karakteristik siswa. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada bagaimana kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lingkungan sekolah. Di sini juga ada beberapa para ahli yang berpendapat. Menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner 1980, mereka berpendapat bahwa implementasi kurikulum merupakan penerapan teori pendidikan ke dalam praktik nyata, di mana konsep dan strategi yang dirancang dalam kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Hilda Taba 1962, implementasi kurikulum adalah tahap operasional dari kurikulum yang melibatkan guru sebagai pengembangan kurikulum. Menurutnya, guru harus aktif menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan keperkembangan peserta didik. Ada juga menurut Nana Sujana 2005, implementasi kurikulum adalah proses menerjemahkan rancangan kurikulum ke dalam bentuk pembelajaran yang nyata di kelas. Hal ini mencakup kegiatan guru dalam menyampaikan materi, penggunaan metode mengajar, serta interaksi antara siswa dan guru. Pembahasan yang kedua ada tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama ada tahapan pengembangan implementasi kurikulum. Tahapan pengembangan implementasi kurikulum dapat disempurnakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Pada tahap ini dilakukan revisi strategi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatkan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum.
Yang kedua, ada tahapan pelaksanaan implementasi kurikulum, di mana kegiatan pembelajaran ini berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun, seperti penerapan strategi dan metode pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar yang sesuai, interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada tahapan evaluasi. Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengukur pencapaian kompetensi siswa melalui penilaian formatif dan sumatif, mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum, memberikan umpan balik kepada guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan perbaikan dan penyesuaian terhadap kurikulum jika diperlukan. Pembahasan yang ketiga, implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum merupakan tahap kritis dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang telah dirancang dengan baik tidak akan memberikan dampak yang optimal jika tidak diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks pengembangan kurikulum, implementasi menjadi momen di mana rancangan kurikulum diuji dalam praktik nyata, sehingga memungkinkan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Pada dasarnya, perkembangan kurikulum bukanlah proses yang statis, melainkan dinamis dan berkelanjutan. Setelah kurikulum disusun, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam lingkungan belajar. Proses implementasi tidak sekedar mengajarkan materi yang ada di dalam kurikulum, tetapi juga melibatkan adaptasi terhadap kondisi nyata di lapangan. Faktor-faktor seperti kesiapan tenaga pendidik, karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan kebijakan pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Dalam praktiknya, implementasi kurikulum melibatkan berbagai pihak, termasuk guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam menafsirkan kurikulum sesuai dengan konteks kelasnya. Meskipun kurikulum telah disusun dalam bentuk dokumen resmi, tetap diperlukan fleksibilitas dalam menerapkannya agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, implementasi kurikulum bukan sekedar menjalankan apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi real yang ada. Selain itu, implementasi kurikulum harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti pencapaian kompetensi peserta didik, efektivitas strategi pembelajaran, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui evaluasi ini dapat diketahui apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan atau masih perlu perbaikan. Jika ditemukan kendala dalam implementasi, maka kurikulum perlu dikembangkan lebih lanjut melalui revisi atau modifikasi berdasarkan pengalaman di lapangan. Karena implementasi kurikulum merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum, maka perubahan dalam dunia pendidikan harus diakomodasi. Perkembangan
perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntunan globalisasi membuat kurikulum harus terus disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, implementasi kurikulum bukan hanya sebatas menjelaskan rencana yang telah disusun, tetapi juga menjadi bagian dari inovasi dalam pendidikan. Dengan demikian, implementasi kurikulum dapat dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan dinamis. Ia tidak hanya berfungsi sebagai tahap pelaksanaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kurikulum secara berkelanjutan. Melalui implementasi yang baik, kurikulum dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masyarakat secara luas. Pembahasan yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. A. Karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan lainnya. Yang B. Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan. C. Karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Faktor-faktor ini mencakup aspek internal dan eksternal yang berperan dalam proses penerapan kurikulum di sekolah. Yang pertama ada faktor guru. Komplementasi dan pemahaman guru terhadap kurikulum sangat penting dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterampilan dalam mengajar, mengelola kelas, serta kreativitas dalam menyampaikan materi berperan besar dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Yang kedua, faktor siswa. Motivasi dan minat belajar siswa menjadi salah satu faktor utama. Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi juga mempengaruhi cara mereka menerima pembelajaran. Selain itu, kemampuan akademik dan gaya belajar individu turut menentukan efektivitas penerapan kurikulum. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Faktor ini ketersediaan buku, laboratorium, teknologi, dan alat pembelajaran menjadi penunjang dalam implementasi kurikulum. Lingkungan belajar yang kondusif dan aman juga berperan penting, begitu pula dengan dukungan fasilitas sekolah dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Kesimpulannya, implementasi kurikulum adalah penerapan rancangan kurikulum secara praktis untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti membantu mengetahui tujuan pendidikan, membantu mengetahui arah pembelajaran di sekolah, membantu mengembangkan minat belajar dan potensi siswa. Implementasi kurikulum adalah proses dinamis yang membutuhkan perencanaan matang, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru, siswa, sarana pendidikan, kebijakan sekolah, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat.
Agar kurikulum dapat berjalan optimal, diperlakukan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Dengan kolaborasi semua pihak, kurikulum dapat diimplementasikan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.